Sekarang aku mau share screen materi. Hari ini kita belajar apa ya? Stoichiometry. Oke ya. Kita belajar stoichiometry. Sebentar. Udah pada kelihatan semuanya? Udah, Kak. Udah, oke. Sebentar ya. Udah ada semua. Udah. Oke. Sebelumnya, perkenalin dulu. Nama aku Hizkia. Aku di sini sekarang mau tutorin kalian materi stoichiometry dari kimia. Ya, udah sih, kayak perkara itu aja ya. Aku matiin videonya dulu ya, biar lancar. Bentar, ya. Masih ada, masih tadi barusan ganti. Besok aja. Oke, udah. Oke, yuk langsung aja. Sekarang kita akan belajar materi stoichiometry. Jadi sebenarnya stoichiometry itu apa sih? Stoichiometry itu adalah perhitungan kimia yang berhubungan dengan jumlah partikel. Jadi sebelumnya stoichiometry ini tuh materi kelas 10 semester 1. Oh ya, teman-teman, kalau selama aku nutorin, kalau ada yang mau bertanya, tanyanya lewat chat ya. Jadi, oke, balik lagi ke materi. Di stoichiometry ini, kita akan belajar tentang 6 subbab, yaitu massa atom, 2 konsep mol, 3 hukum-hukum dasar kimia, 4 stoichiometri senyawa, 5 konsentrasi, dan 6 stoichiometri reaksi. Oke, aku next. Ya, sekarang massa atom. Nah, di massa atom sendiri itu ada satuannya. Jadi, yaitu singkatannya SMA. Standar SMA itu adalah 1/12 kali massa atom C12. Dan satu SMA itu seharusnya 1,66 kali 10⁻⁻24 gram. Massa atom C12 itu berapa sih, Kak? Tadi itu aku search itu 1,99 kali 10⁻⁻23 gitu. Pokoknya kalau udah dikali ini, jadi 1/12 kali massa atom ini, itu hasilnya bakal segini. Gitu, teman-teman. Nah, di massa atom sendiri itu ada massa atom relatif. Massa atom relatif itu adalah dia nggak punya satuan dan angkanya praktis. Katanya sih praktis. Tapi kelihatannya banyak komanya. Tapi kalau dalam perhitungan biasanya dibulatin sih, teman-teman. Oh ya, aku lupa. Ini sebenarnya kita belajar ini tuh stoichiometry tujuannya ini buat ini adalah dasar kimianya ya, kimia fisik ya. Kimia fisik itu adalah kimia hitungan. Jadi kita belajar ini tujuannya biar buat step selanjutnya, babak berikutnya yang ada hitungan-hitungannya kimia. Nah, harus lewat ini dulu gitu. Jadi kalau kalian mau di antara kalian mungkin ada yang udah kelas 11, naik kelas 12, udah belajar asam basa gitu. Nah, itu kan dari sini basicnya ya. Jadi kalau kalian harus paham gitu. Yang di sini baru ntar step-step berikutnya bisa. Gitu. Salah satunya itu ya, asam basa gitu.
Oke, lanjut ya. Nah, di massa atom relatif ini perhitungannya gimana? Ada dua cara. Itu pertama massa rata-rata satu atom bagi 1/12 kali massa atom C12. Atau air itu sama dengan massa satu atom bagi 1 SMA. Nah, 1 SMA itu yang ini. Yang tadi aku bilang ya. Ini tuh sama dengan 1 SMA. Angkanya segini. Jadi massa satu atom ini tuh dalam gram ya. Karena 1 SMA juga dalam gram. Gitu teman-teman. Oh ya, ada juga ini. Kita hitung massa atom relatif. Massa rata-ratanya itu dari persentase isotop pertama dikali massa isotop pertama ditambah persentase kedua kali massa isotop kedua dan seterusnya. Diingetin lagi buat yang ini tuh kalau yang persentase kan kita pakai selalu 100% kan. Jadi kalau misalnya ini X misalnya ini misalnya udah 20% gitu. Berarti massa isotop pertama 20% gitu ya. Dah massa isotop kedua itu 80% teman-teman. Itu. Jadi pengurangan ya 100 dikurangi 20 gitu. Hasilnya 80 gitu. Oke, next. Ada massa molekul relatif atau disingkatnya itu loh MR. MR perhitungannya massa rata-rata satu molekul bagi 1/12 pada massa atom C12. Mirip ya. Kalau ini satu atom, ini satu molekul. MR itu sendiri adalah jumlah dari AR. Jadi kumpulan-kumpulan air, kumpulan atom itu. Kan molekul itu sendiri adalah kumpulan dari atom. Begitu. Oke, next. Oh ya, sebelumnya sampai sini udah ada yang mau nanya nggak? Oke, nggak ada ya. Belum ada pertanyaan ya teman-teman. Kalau yang mau bertanya, ke chat ya. Oke, aku next. Yang kedua sekarang belajar konsep mol. Konsep mol ini yaitu sorry, ada yang chat nih. Maaf kan nanti PPT izin share ke grup ya. Oh ya oke. Nanti aku share ya. Oke, aku lanjut ya. Konsep mol ini itu mol ini adalah satuan jumlah zat. Simbolnya itu N. Satuan jumlah zat. Ini mol itu salah satu dari 7 besaran pokok yang di fisika ya. Tuh ada mol. Oke, kita lanjut ya. Ya, satu mol zat itu sama dengan banyaknya zat tersebut mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Oke. Nah, partikel itu sendiri itu adalah atom, molekul, ion, molekul atau senyawa. Nah, itu tuh partikel, sebut-sebutnya partikel. Nah, angka 6,0 kali 10 pangkat 23 ini tuh angka apa sih? Itu adalah bilangan Avogadro. Jadi Avogadro ini adalah nama orang ya. Dia nemuin dalam setiap satu mol, setiap satu mol terdapat 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Nah, jadi jumlah partikel itu sendiri rumusnya gini, jumlah partikel sama dengan mol dikali banyaknya mol dikali bilangan Avogadro gitu. Jadi aku bilang yang tadi aku bilang ini tuh adalah untuk setiap satu mol partikel lah gitu. Satu mol. Oke. Aku next ya. Ini ada hubungan mol dengan massa atau gram. Hubungannya tuh apa sih? Hubungannya itu ya nanti ada hitungannya. Nah jadi ini dulu ya definisinya itu massa molar sama dengan
yaitu adalah massa 1 mol zat yang dinyatakan dalam gram. Itu definisi dari massa molar. Rumus massa itu adalah gram sama dengan N kali air atau Mr. Air yang tadi sebelumnya itulah massa atom dan Mr itu massa molekul. Oh ya, buat kalian mungkin di sekolah, kebanyakan sekolah ya, kalau gram itu di fisika kan M kecil lah simbolnya. Nah, tapi kalau di kimia itu beda. Biasanya kalau di sekolah aku dulu disingkatnya G aja. G aja. G doang, G doang. Nah, kenapa? Soalnya di kimia sendiri tuh M kecil tuh ada simbol lain gitu. Nanti di next slide akan aku jelasin kenapanya. Nah, ini contohnya ya. Massa atom air Ca itu 40. Ini angka ini dapat dari mana? Ada di tabel periodik. Jadi artinya massa molar Ca itu 40 gram per mol. Artinya setiap 1 mol Ca itu kalsium, memiliki massa yaitu 40 gram. Gitu. Contoh yang kedua itu adalah massa molekul H2O air. Angka H2O ini di mana di tabel periodik O ini adalah 16, H itu 1. 1 kali 2 tambah 16 adalah 18. Massa molar H2O 18 gram per mol. Jadi artinya 1 mol, setiap 1 mol H2O memiliki massanya 18 gram. Begitu, teman-teman. Oke, aku next ya. Aku next. Yap. Ada juga hubungan mol itu dengan volume gas. Nah, rumusnya itu gini, PV-NRT. PV-NRT. Kenapa? Di mute ya. Kalau ada yang ini. Oke, aku lanjut ya, teman-teman. Rumusnya itu P kali V sama dengan NRT. Jadi, ini tuh P itu adalah tekanan gas, satuannya ATM. Satuannya harus ATM. V-nya itu volume gas, satuannya harus liter. Kalau yang biasa dari mililiter, harus diubah dulu ke liter. N itu jumlah mol, mol gas. Mol gas, satuannya mol. R itu tetapan. Tetapan itu angkanya selalu tetap segini. Dan AT, satuannya ATM liter per mol Kelvin. T itu suhu mutlak Kelvin ya satuannya. Kalau yang dari derajat Celcius diubah dulu ke Kelvin tambah 273. Nah, ada juga kadang soal-soal suka ada yang minta nih dalam keadaan standar gitu. Berapa volume gas oksigen dalam keadaan standar misalnya contohnya gitu ya. Nah, keadaan standar itu berapa? Itu pada suhu 0 derajat Celcius di tekanan 1 atm. Jadi keluarlah angkanya 22,4. 22,4 ini angka dari perhitungan ini juga. Jadi udah dicepetin lah teman-teman gitu. Kecuali tinggal molnya doang ini yang belum. Jadi ditanya setiap volume untuk keadaan standarnya dari standar gas oksigen itu tinggal dikali mol, banyaknya mol oksigen itu dikali 22,4 liter per mol gitu. Nah, ada juga pada keadaan kamar di mana suhunya itu 25 derajat Celcius, tekanan 1 atm. Segini keluar angkanya. Setelah melewati perhitungan ini ya, keluar angkanya segini volume pada keadaan kamar sama dengan jumlah mol dikali 24 kali 24,4. Sorry kawan. Oke. Belum ada yang mau nanya. Oke. Aku next ya. Aku next. Nah, selanjutnya jadi udah konsep mol. Sekarang hukum-hukum dasar kimia.
Oke. Nah, hukum-hukum dasar kimia. Hukum-hukum. Maaf, kenapa? Baru gabung nih, record Zoom-nya dibagikan di mana? Nanti aku kirimin PPT-nya ya di grup. Oke, lanjut. Ini adalah hukum-hukum dasar kimia. Selanjutnya ya. Hukum-hukum dasar kimia itu yang pertama ada hukum kekalahan massa, yaitu hukum Lavoisier. Lavoisier ini penemu sih hukum kekalahan massa. Lavoisier itu bilang katanya massa sebelum reaksi. Suaraku keluar nggak teman? Oke, aku lanjut ya. Massa sebelum sama dengan massa sesudah reaksi. Dalam syaratnya harus dalam ruangan tertutup. Syaratnya harus punya, kalau dalam ruangan terbuka itu apalagi gas pasti masanya pasti berkurang gitu. Nah, contohnya di sini padatan karbon ditambah oksigen akan menghasilkan gas CO2 gitu. Kalau massa padatan karbonnya 4 gram, oksigennya 3 gram, hasilnya bakal 7 gram ini. Sekali lagi dalam keadaan ruangan tertutup. Kalau ruangan terbuka ini pasti kurang dari 7 gitu. Oke, yang kedua lanjutannya adalah hukum Proust. Proust itu nama orangnya. Dia hukum perbandingan tetap. Nah, dia bilang kalau di perbandingan tetap ini, perbandingan massa unsur penyusun senyawa selalu tetap. Contohnya masih sama kayak gini ya. Ini massa T bagi massa O. Massa C bagi massa O. Nah, jumlah ini lewati perhitungan matematika, jumlah atom C-nya kali air C. Atom C-nya itu di sini 1 kan. Atom C 1, air C itu di tabel periodik itu adalah 12. Jumlah atom O di sini 2. 2 dikali air O 16. Ketemu hasil 12 bagi 32, hasil sederhana bagaimana? 3:8. Nah, ini adalah tabelnya. Tabel perbandingannya selalu gini. 3:8:11. Selalu begini. Jadi yang perbandingannya itu berguna saat melakukan pereaksian ya. Jadi saat reaksi nih, contohnya di masa awalnya ceritanya karbonnya itu adanya 10 gram, oksigennya ada 16 gram, yang dipakai habis aja dulu dua-duanya gitu, yang bisa dipakai. Sorry, reaksinya 2 kalinya. Oh maaf teman-teman, ini harusnya 6 ya, karena 2 kalinya. Sorry. Ini 8. Aku ganti dulu deh. Ini salah ya. Harusnya ini 6 gram. Jadi 2 kalinya. 2 kalinya dari sini. 8 ke 16 ini 2 kalinya. Nah, 3 juga harus perlu 2 kalinya. Dia perlu 6. Jadi nanti di sisanya ini juga berubah dari 10 dikurangi 6, maka sisanya itu ntar ada sisa 4 gram. Begitu. Dan hasilnya juga yang akan dihasilkan itu dari reaksi ini membentuk 22 gram karbon dioksida. Seperti itu teman-teman. Ini menurut perbandingan tetap ya, menurut si Proust. Itu seperti ini katanya gitu. Oke. Belum ada yang mau nanya ya. Kalau ada yang mau nanya langsung di kolom chat ya. Oke, aku lanjut teman-teman. Next.
Hukum selanjutnya itulah hukum Dalton. Dalton tuh bilang jika ini terlalu panjang sih. Udah langsung aja ke contohnya deh. Yuk, dari contohnya deh. Nih, dia bilang kan, jadi ceritanya ini massa fosfor nih. Massa fosfor ada dua atom, itu adalah fosfor dan oksigen. Membentuk senyawa. Senyawanya kita nggak tahu apapun itu. Pokoknya dari atom fosfor sama oksigen nih. Dibilang kan, jika dua unsur membentuk dua unsur beda kan, fosfor sama oksigen nih, membentuk dua macam senyawa atau lebih. Di sini contohnya dua aja, senyawanya dua atau lebih untuk massa salah satu unsur yang sama banyaknya. Nah, dalam kasus ini aku buat si fosfor ini tuh sama 31 gram. 31 gram senyawa satu sama senyawa dua lewat perhitungan lah. Perhitungan angka 31 gram ini di soal, 55 gram ini di soal. Nah, ini tuh lewat Lavoisier, hukum kekalahan massa. Keluarlah angka 24 gram. Itu. Jadi 55 kurangi 31 itu 24 gram. Dan untuk senyawa keduanya, ini juga, sorry, tunggu dulu ya. Oke, sorry. Nah, aku lanjut lagi. Senyawa 2 ini 71 gram dari senyawanya dikurangi oksigennya 40 gram. Nah, di sini tuh aku ngebuat si fosfornya ini tuh benar-benar dua-duanya 31 gram loh. Karena dia minta, salah di kata si Dalton, hukum Dalton tuh dia bilang untuk massa salah satu unsur yang sama banyaknya. Dan massa unsur kedua nih oksigen, dalam senyawa-senyawa itu akan berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Nah, ya ini adalah perbandingannya. Oksigen dalam senyawa satu bagi oksigen dalam senyawa dua itu 24. Dari sini ya, 24 bagi 40 adalah 3:5. Seperti itu. Jadi si ini dibuat tetap biar kita tahu oksigennya tuh perbandingannya tuh berapa. Begitu teman-teman. Tidak peduli senyawanya apa, yang penting kita butuh si perbandingannya. Begitu. Oke, aku lanjut ya. Oke. Sekarang hukum yang kedua adalah hukum selanjutnya adalah hukum Gay-Lussac. Ini nama orang ya. Nah, si Gay-Lussac ini dia bilang katanya perbandingan koefisien itu sama dengan perbandingan volume gas. Contohnya seperti ini. N2 lagi. Harusnya ini gas ya, bukan solid. Fasanya salah, teman-teman. Ini harusnya gas. Jadi perbandingan koefisien volume gas, aku ganti dulu deh ke profesor. Perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume gas. Ya, itu. Biar hitungannya bisa dihitung ya kalau misalnya dalam solid, aqueous atau apapun fasanya yang selain gas itu nggak bisa dihitung gitu. Menurut si Gay-Lussac itu dia bilang gitu katanya. Makanya aku ganti si fasanya untuk harus gas gitu. Nah, ceritanya di sini dia ada 4 liter nih. Berarti untuk H2 gas hidrogen ini lewati persamaan reaksi nih ya. 132 perbanding koefisiennya 132 kan. Jadi kalau gas hidrogennya butuh 4 liter, nah si gas hidrogen itu butuhnya 12 liter untuk menghasilkan gas amonia sebesar 8 liter. Emang rada boros sih, tapi kata Gay-Lussac itu begitu. Kata dia. Oke, selanjutnya ada hipotesis Avogadro. Hipotesis Avogadro ini dia bilang katanya pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas sama.
dengan perbandingan jumlah molekulnya. Ini rumusnya ya. Pada suhu dan tekanan yang sama, ini tuh sebenarnya turunan sih. Turun dari rumus yang PVNRT itu ya. Jadi suhu dan tekanannya sama, maka perbandingan ini jumlah molekul sama gitu. Dia bisa dibandingin si molnya, mol mol 1 banding mol 2 sama dengan volume 1 banding volume 2. Seperti itu. Ini bukan untuk satu jenis gas ya, tapi berbagai jenis gas apapun gasnya itu. Asal mau memenuhi ini. Atau juga bisa kita lihat dari molaritasnya, teman-teman. Ini itu adalah molaritas. Seperti itu. Oke, aku lanjut ya. Oke, lanjut sekarang stoikiometri senyawa. Stoikiometri senyawa ini ada apa ya? Nah, di dalam stoikiometri senyawa ini ada kadar unsur dalam senyawa AXB. AXB ini contohnya kayak CO2, NH3 kayak tadi, N2O3 gitu. Seperti ini rumusnya katanya ya. Untuk contoh-contohnya ntar aku taruh di belakang ya, di contoh soal. Ini rumusnya gini, persen. Aku lihat dulu ya. Oke. Saya teman-teman yang terdistract ya. Oke, aku lanjut ya. Nah, kadar unsur dalam senyawa AXB ini tuh adalah persentasenya. Jadi kalau misalnya disuruh minta persentase dari salah satu atom gitu ya, dari NH3 gitu, dia nanya persentase N itu berapa? Persentase masanya dari atom N itu berapa? Nah, di sini. Ini rumusnya. Persentase massa A sama dengan X itu jumlah si ininya ya. Misalnya N2 itu berarti 2 kali air A itu air M kan ya. Bagi air MR AXB, MR si senyawa kali 100%. Itu ntar keluar massa. Nah, persentase massanya ya. Oke, lanjut. Ini massa unsur dalam senyawa AXB itu ada massa A sama dengan banyaknya atom A dikali air A dibagi MR AXB kali massa AXB. Seperti itu. Oke, aku lanjut lagi. Di sini aja juga di dalam stoikiometri senyawa ada rumus empiris. Rumus empiris itu singkatnya RE. Apa sih rumus empiris? Itu adalah rumus yang menyatakan perbandingan paling sederhana unsur-unsur penyusun senyawa. Nah, RE ini ada punya teman. Teman itulah rem, si rumus molekul. Rumus molekul ini adalah kelibatan dari rumus empiris. Oke. Jadi ginilah rumusnya, rumus sederhana itu gini, Rm sama dengan Re dikali N banyak. Nah, ini N itu bukan mol ya, tapi banyak. Nah, aku kasih contoh adalah 6H12O6. Ini adalah rumus molekulnya. Nah, rumus empiris dari ini tuh berapa? Rumus empiris itu adalah CH2O. Banyaknya adalah 6. Begitu. Ini untuk mempermudah tulisan aja, teman-teman. Gitu. Oke, aku lanjut ya. Selanjutnya adalah macam-macam konsentrasi. Oh ya, sekali lagi aku ingetin teman-teman, buat yang mau nanya, langsung aja tanya di kolom chat ya. Walaupun aku lagi ngejelasin juga. Oke, lanjut. Macam-macam konsentrasi. Macam-macam konsentrasi itu ada apa aja ya? Pertama ada persentase. Persentase ini dibagi lagi. Ada persen massa. Nah, ini sebenarnya
nge-review yang tadi lagi sih sebenarnya sama aja. Cuma dijabarin lebih lagi, lebih banyak lagi. Ini adalah persen massa sama dengan massa zat dalam larutan dibagi massa seluruh larutan kali 100%. Selanjutnya ada persen volume, yaitu persen volume sama dengan volume zat dalam larutan bagi volume seluruh larutan kali 100%. Ini sama aja kayak massa ya, cuma beda tulisan doang, massa sama volume ditukar dong. Oke, nah ini yang tadi aku bilang ada molaritas. Kenapa di kimia itu gram itu pakai huruf G bukan M, karena di kimia itu ada molaritas M kecil ya, jangan salah, M kecil. Molaritas itu adalah banyaknya mol zat terlarut dalam 1000 gram pelarut. Ini banyak banget ya kali jebak di sini. Pelarut bukan larutan ya. Kalau larutan itu adalah terlarut tambah pelarut, itu larutan, teman-teman. Hati-hati ya. Aduh, ada kesalahan lagi. Ini harusnya M kecil ya, bukan M besar. M kecil, teman-teman. M kecil adalah molaritas, M kecil itu molaritas larutan. Satuannya M kecil. Ini rumusnya. Untuk nyari molaritas ini rumusnya. Molaritas sama dengan jumlah mol dikali 1000 gram per pelarutnya. Gitu. Ya, seperti itu. 1000 gram per pelarut, massa pelarut. Gitu. Ini keterangannya, M itu molaritas larutan, satuannya M. N itu mol zat terlarut ya. Satuannya mol, dan P itu massa pelarut. Satuannya gram. Oke. Di sini, sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Itu 1, 2, 3. Oke, nggak ada. Aku lanjut ya. Oke, aku lanjut. Next. Itu adalah molaritas. Ini keselibet. Ada molaritas, ada molalitas. Ada bedanya R sama L ya. Kalau ya gitu. Sorry, di-mute dulu ya. Oke, terima kasih. Nah, di sini molaritas itu banyaknya mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Nah, kalau tadi molalitas itu kan pelarut ya, tapi dalam gram. Jadi dalam massa. Kalau ini liter. Dalam liter, dalam volume gitu. Nah, ini rumusnya itu adalah molaritas sama dengan banyaknya mol bagi volume. Ini keterangannya, molaritas itu satuannya M besar, N itu mol zat terlarut, itu mol, dan V itu volume larutan, satuannya liter. Itu teman-teman. Mari kita lanjutkan. Ada juga molaritas itu di beberapa soal keluar kayak gini. Hubungannya dengan persen massa, massa jenis, dan molaritas. Dan MR ya. Dan MR itu seperti ini rumusnya. Molaritas organ 10. 10 ini ya lewat dari berbagai hitungan matematika. Keluar angka 10 sebagai penambah dikali persen massa kali rho. Rho-nya ini satuannya ini ya, gram per mililiter atau gram per sentimeter kubik. Itu dibagi MR-nya, si MR senyawanya sendiri. Seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, molaritas juga berguna untuk soal-soal di pengenceran. Biasanya suka ada tuh soal yang nanyain
Kalau molaritasnya 5 molar dalam volume 300 mili. Nah, kalau misalnya dalam 200 mili diencerin gitu. Diencerin jadi 500 mili itu tambahin air. Nah, molaritasnya berapa? Nah, ini hitungannya dari sini nih. Jadi dalam pengenceran ini si molnya itu sama ya. Molnya itu sama. Keluar angkanya segini. M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. M1 itu sebelum pengenceran, angka 1 itu sebelum pengenceran, angka 2 itu sesudah pengenceran. Atau dibalik sama aja sih. Oke, aku lanjut. Ada juga pencampuran. Pencampuran ini dalam campuran ini untuk satu jenis larutan. Sekali lagi, untuk satu jenis larutan. Kalau beda larutan, udah nggak bisa lagi pakai rumus kayak beginian. Apalagi nanti di asam basa, itu udah beda lagi rumusnya ya, teman-teman. Di asam basa, materi kelas 11 itu beda. Nah, kalau ini tuh pencampuran itu hanya untuk larutan yang sejenis. Contohnya asam sulfat, ya sama asam sulfat juga gitu. Tapi beda kepekatannya, beda molaritasnya, nggak masalah. Yang penting satu jenis, kayak asam sulfat sama asam sulfat lagi. Ini rumusnya ya, pencampurannya. M3 ini sesudah pencampuran. Angka 1 dan itu sebelum pencampuran. M1 kali V1 tambah M2 kali V2 bagi V1 tambah V2. Karena kan dicampurin dah, teman-teman. Dicampurin, maka ya si volumenya juga pasti bertambah. Seperti itu. Oke, sejauh ini ada yang mau bertanya? Belum ada ya? Oke. Ada yang mau nanya nih? Ada yang tanya? Dari Kirana. Kak mau tanya, kalau molaritas itu dalam 1000 mili pelarut. Pelarut, soalnya di buku ada yang menuliskan itu atau dalam 1 liter larutan. Oh, harusnya 1 liter larutan ya, teman-teman, bukan pelarut ya. Itu kayaknya salah sih bukunya ya, teman-teman. Dikoreksi aja ya. 1 liter larutan atau 1000 mili larutan. Beda ya. Pelarut sama larutan beda. Jadi pelarut itu adalah terlarut ditambahin pelarut. Di sini ada bisa nulis teks kayak ya. Jadi larutan itu, sorry ya teman-teman tulisan jelek. Larutan itu adalah si pelarut ditambah terlarut ya. Tambah terlarut ini. Dijumlahin terlarut gitu. Jadi sekali lagi itu 2 hal yang berbeda ya. Antara pelarut sama larutan itu beda. Beda lah, tiga-tiga ini beda supaya. Larutan beda, pelarut beda, terlarut juga beda. Gitu. Oke. Udah aku jawab ya Kirana. Oke. Aku lanjut. Ada yang mau nanya lagi nggak? Oke. 1, 2, 3. Oke, tidak ada. Aku lanjut. Next. Selanjutnya ini adalah Faksimol. Oke. Faksimol ini adalah perbandingan mol suatu zat terhadap mol larut. Nah, ini nih yang aku bilang tadi. Keluarin dulu semuanya lah. Nah, ini yang tadi aku bilang. Ini tuh terlarut tambah pelarut. Jadi fraksi mol itu di simbolinnya X ya. Jadi fraksi mol terlarut XT sama dengan mol terlarut
mol zat terlarut dibagi mol terlarut tambah mol pelarut. Ini tuh sama dengan larutannya. Gitu. Molnya ya, molnya. Nah, ini karena satuannya mol dan mol, ini kan mol tambah mol, maka mol kan, mol sama bagi mol itu nggak hilang kan satuannya. Jadi fraksi juga emang gitu. Fraksi mol juga tidak ada satuan, tidak memiliki satuan. Nah, karena ini bawahnya sama ya, pembilang ya. Ya kan? Pembilangnya sama kan? Eh, jadi XT tambah XP itu sama dengan 1. Karena ini fraksi mol pelarut itu dari mol pelarut dibagi mol terlarut tambah mol pelarut gitu. Jadi kalau misalnya udah ada yang ada soal nih nanya mol terlarut fraksi mol terlarutnya berapa, dihitung sekian. Fraksi mol pelarutnya berapa, nggak usah pakai hitungan ini. Udahnya pakai hitungan ini langsung. Pasti jawabannya 1 gitu. Oke, aku lanjut. Aku lanjut ya. Tidak ada yang mau bertanya, teman-teman di sini? Sampai sini? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, tidak ada. Diingetin lagi, kalau ada yang mau nanya, langsung ke chat aja. Oke, aku lanjut di stoikiometri reaksi. Ini tuh sebenarnya bukan ini sih, bukan support, tapi ini lebih ke review ya teman-teman. Jadi ini sudah mau di akhir. Stoikiometri reaksi ini adalah perbandingan koefisien sama dengan mol. Sorry, ini harusnya sama dengan ya. Hey, hey, kamu kemana? Aku udah nggak mau ngambil saya. Oke lah, aku lanjutkan dulu ya. Sebentar, aku mau ganti jadi pen. Ini kok nggak bisa ya? Cerah. Ini adalah sama dengan, bukan kurang ya, sama dengan volume partikel. Ya, oke. Aku lanjut. Nah, ini aku bilang tadi ini udah mau di akhir-akhir ya. Kalian review. Jadi mall itu yang di materi kali ini semuanya yang sering kalian dengar adalah mall mulu kan. Nah itu karena di sini itu titik utamanya itu emang mall, karena baik lagi mall itu adalah satuan kimia lah, satuan dasar kimia itu mall selalu. Nah di review dari awal ada pertama kita tadi udah ngitung dengan konsep mol jumlah partikel itu X sama dengan N kali L. L itu adalah bilangan Avogadro yang angkanya 6,02 kali 10 pangkat 23. Tuh. Selanjutnya ada massa. Dengan konsep mol itu ada gram sama dengan mol, banyaknya mol dikali airnya. Atau banyaknya massa dikali mol kali mr. Air itu adalah atom massa atom relatif, dengan mr massa molekul relatif. Mr itu adalah kumpulan-kumpulan dari air. Lanjutkan lewat konsep mol juga ada, kita bisa hitung volume di STP, itu volume sama dengan N kali jumlah mol kali 22,4. Lanjut, ada volume RTP juga, volume sama dengan N kali 24,4. Syarat untuk dua anak ini, dua bubbles ini harus dalam gas ya, volume gas.
Oke, aku lanjut. Nah, ini juga ada perhitungannya. Dengan konsep mol, bisa kita hitung volume dua gas, yaitu mol pertama dibagi volume pertama sama dengan mol volume gas kedua dibagi volume gas kedua. Gitu. Dengan konsep mol juga ada, kita bisa menghitung dengan rumus PV sama dengan nRT. Kita bisa nyari volume, bisa nyari apa ini bar tekanan, nyari suhu itu bisa, nyari mol juga bisa gitu. Yang penting asal tiga ini aja ketemu gitu. Dan yang terakhir dengan rumus mol sendiri itu bisa kita cari molaritasnya. Masih banyak sih, kayak ada fraksi mol, ada molalitas gitu ya. Cuman yang sering banget keluar di nanti ke UTBK gitu teman-teman, atau nanti ujian sekolah, biasa ini yang banyak keluar sih ya. Ini jumlah partikel, begini-begini. Seperti itu teman-teman. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya dulu teman-teman? Oke, 5, 4. Belum Kak? Oke, nice. Belum. Oke, belum ada ya. Oke, aku lanjut. Nah, itu yang tadi sudah terakhir. Sekarang kita ke contoh soal. Akhirnya masuk contoh soal. Contoh soal pertama. Ada pertanyaan kayak gini nih. Berapa jumlah mol tembaga yang mengandung 60 atom? Menurut kalian, ini dia rumus di mana? Pakai rumus apa nih? Coba dicek. Oke, yang molaritas atau jumlah partikel? Oke, belum ada yang jawab. Di sini kita air bukan titik. Jumlah partikel A. Oke, bagus. Ya, betul semuanya. Ini pakai rumus jumlah partikel. N kali air bukan sih, Kak. Jumlah kali air. Um, Kurang tepat sih. Coba kita lihat aja ya langsung ya. Yuk, rumusnya. Nih, pakai jumlah partikel. Ini jawabannya. Jadi, kita belum ngomongin air dulu, teman-teman. Di sini dia nanyanya yang mengandung 60 atom, 60 atom Cu sih dia. Berapa jumlah mol tembaga yang mengandung 60 atom Cu? Itu. Nah, pakai rumus ini, pakai rumus jumlah partikel mol Cu-nya itu adalah dari jumlah atom Cu bagi L. Ini ya dibalik-balik biasa ya. Si mol Cu-nya di dibagi ini, semuanya dibagi L, keluarlah ini jumlah atom Cu atau yang tadi ya partikel. Partikel itu diingat lagi, ada atom, ada ion, ada senyawa. Begitu teman-teman. Nah ini, jadi 60 atom dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23 atom per mol. Ini adalah bilangan Avogadro. Dan keluarlah hasilnya adalah segini. Mol Cu untuk 60 atom Cu itu sangatlah kecil. Cuma 9,96 kali 10 pangkat minus 23 mol. Itu benar-benar kecil banget sih teman-teman. 60 atom. Begitu. Ya. Oke, aku lanjut lagi ya. Nah, ada yang kedua nih. Ini tuh pakai rumus apa, teman-teman? Ada ingat gak? Kelimpahan isotop nih. Pakai yang MR. Coba
Iya, pakai ini teman-teman. Ya, pakai rumus ini. Langsung aku spill aja. Ada yang ya ini pakai rumus ini ya teman-teman. Pakai rumus yang ini. Masa rata-rata sama dengan sekian. Langsung aja aku spill. Caranya, jawabnya begini. Nah, rumusnya begini. 10,81. Jadi bromin terdiri atas isotop B10 massa atom 10,01 SMA. Dan B11, boron 11, massa atom 11,01 SMA, bla 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 bla. Dan ketemulah ditanyanya, tentukan kelimpahan isotopnya. Ditanya tuh kelimpahan setiap ini nih. B11 sama B10 itu berapa nih? Kelimpahan isotopnya. Nah, pakai rumus ini. Nah, yang tadi aku bilang, kalau persentase ini 100. Kita anggap nih, B10-nya itu P. Nah, maka B11-nya itu, masa isotop keduanya itu adalah 100 min P. Nah, persentasenya mana, Kak? Nah, persentasenya itu ke sini. Persentase itu kan per 100 kan, teman-teman. Ya, jadi persentase itu per 100. Jadi nih, P persen sebenarnya, P persen kali 10 cuman aku gampangin nih, P kali 10 pangkat lagi. 10,01 bagi 100 gitu. Ditambah 100 minus P. 100 ini dari 100% dikurangi P ini kali 11,01 dari sini. 11,01 ya. Bagi 100. Oke. Aku lanjut. Nah, ini kan 100 sama 100 sama. Disatuin aja, dikali semuanya dikali 100, ketemu hasilnya 1081, dan P ini 10,01 dikali P, ya sini 10 ini 11,01 kali 100 segini angkanya, dan 11,01 kali minus P hasilnya minus 11,01 P. Begitu. Dibawa ke kiri, P-nya ketemulah P-nya adalah 20. Oke, selama itu otomatis keluarlah P-nya 20. Oke, maka kesimpulannya kelimpahan B10 adalah 20% dan kelimpahan B11 adalah 80%, teman-teman. Seperti itu. Gampang kan? Aku harap ini gampang ya, teman-teman. Oke. Sampai sini. Ada yang mau bertanya dulu nggak? Ada yang mau bertanya dulu nggak? 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Kalau ada yang mau bertanya, langsung ke chat aja ya. Nggak ada. Oke. Aku lanjut. Contoh soal ketiga. Next. Ketiga. Tuh. Ini, berapa volume dalam liter yang ditempati oleh 49,8 gram gas HCl pada STP. Oke, teman-teman. Ini ada STP kata kuncinya nih, teman-teman. Ada yang masih ingat nggak? Pakai rumus yang berapa nih perkaliannya ya? 22,4 atau 24,4? Jawab di chat, teman-teman. 22,4. Oke. Tampung. 22,4. 22,4. Oke. Wah, kalian sudah pintar-pintar. Bagus. Yuk, benar semuanya jawaban kalian. Itu pakai 22,4. 22,4. Ya. Nih, diingetin lagi ya. Untuk keadaan standar, STP itu pakai 22,4 dan kamar itu 24,4. Nah, ini
rumusnya untuk soal ini, rumusnya seperti itu, volume HCl, ingat ya, gas ya teman-teman. Kalau ada guru yang ditanya larutan gitu ya, langsung angkat tangan aja. Pak nggak bisa dijawab gitu. Gitu. Ini ingat ya, harus dalam gas ya, volumenya dalam gas. Volume HCl sama dengan gram HCl dibagi mR kali 22,4. Oh iya, sorry. Ini gram HCl bagi mR itu dari mana? Dari sini ya. Dari si N. Mol. Ini gabungan dari massa, perhitungan massa. Ya, diputar-putar-putar lah, hasilnya ketemu lah begini. Nah, lewat dimasukin angka-angkanya aja, masukin gramnya pas 9,8, mR udah diketahui 22,4, udah ada, langsung ketemulah hasilnya. Ini kenapa di bloknya cuma L-nya doang. Ini ya teman-teman, 30,6 L. Dah, inilah hasilnya. Jadi volume yang terbentuk dari 49,8 gas HCl pada suhu standar adalah 30,6 liter, teman-teman. Sampai sini, ada yang mau bertanya nggak? 10. 3, 2, 1. Oke, belum ada yang bertanya. Mari kita lanjutkan. Nah, selanjutnya. Contoh salah satu nomor 4, itulah hitunglah massa atom Ca yang terdapat dalam 1 gram Ca3N2. Diketahui air Ca, bla bla. Oke. Di sini pakai udah mulai sulit ya, teman-teman. Pakai apa nih ya? Pakai rumusnya. Langsung aja aku spill lah. Ini kayak cukup sulit ya. BTW ini rumusnya aku ambil dari buku latihan aku di kuliah ya. Jadi kalau kalian bisa ini, sebenarnya kalian sudah jago. Bagus pasti UTBK-nya. Amin. Yuk, langsung. Nah, rumusnya pakai ini ya, teman-teman. Dia nanya cuma atom Ca-nya doang. Dia nanya cuma atom Ca-nya doang. Harus hati-hati. Atom Ca-nya doang. Langsung aku spill. Nah, rumusnya begini. Rumusnya begini. Nah, tinggal masuk-masukinnya kayak gini nih. Gram Ca itu sama dengan banyaknya Ca itu di sini, di senyawa ini ada 3. Berarti 3 dikali airnya 40. Dibagi MR AXB. MR-nya, MR AXB itu adalah MR Ca3N2 ya. MR itu 40 kali 3 tambah 14 kali 2. Ini, nah masanya 1 gram ya, masa ini ya, sisi nyawanya. Oke, ya, ketemulah hasilnya segini. Lewat perkalian matematis, seperti itu. Kalian hitung ya, 40 kali 3, 120 tambah 28, 148. Jadi 120 dibagi 148, ketemulah hasilnya 0,81 gram. Ini, jadi dia nanya cuman Ca, massa atom Ca yang terdapat dalam Ca3. Cuman dia nanya satu aja. Bukan satu, pokoknya si Ca aja. Segini ya, si Ca gitu. Seluruhnya si Ca itu sebenarnya berpengaruh seberapa besar sih Ca itu dalam senyawa ini gitu ya. Dalam padatan ini tuh segini. Jadi kalau kalian leburin gitu ya, cuma 1 gram ini tuh keluarnya cuma segini doang. Begitu. Lumayan besar lah ya. Oke, aku lanjutkan. Iya. Nah, ini aku bedain sih warnanya karena inilah soal yang menurut aku soal terakhir ya teman-teman.
Iya sorry. Sebelumnya, sebelum ke sini deh. Nah, ada yang mau bertanya dulu nggak di sini sampai sini? Oke, 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6. Oke, nice. Belum ada? Tidak. Oke. Nah, begitu aku lanjutkan. Nah, ini tuh soal terakhir nih, teman-teman. Cepat sekali. Soalnya sih, sih. Dia cuma gini doang, 98 gram H2SO4 gitu. Ada 98 gram H2SO4 dilarutkan dalam air seberat. Sorry. Di-mute dulu ya. Oke, makasih. Oke. Soalnya gini ya, 98 gram H2SO4 dilarutkan dalam air seberat 72 gram. Jadi tuh si airnya tuh kalau ditimbang tuh ya segini, teman-teman. Nah, setelah diukur, udah dilarutkan, diukur nih. Ternyata terbentuklah 200 ml larutan H2SO4. Nih, diketahuinya MR-nya segini. MR air itu 18. Air itu H2O. Nah, hitunglah pertama persen massa, kedua molaritas, 3 molaritas, 4 molaritas H2SO4 ketika volumenya 500 mili, fraksi mol, dan udah gitu. Jadi sebenarnya dengan soal kayak begini aja, kita bisa ngitung sebanyak itu teman-teman. Gitu. Karena emang mol itu sangat-sangatlah dasar. Begitu. Oke, sekarang kita cari dulu aja ya diketahui-ketahuinya apa aja dulu nih teman-teman. Ini butuhin. Pertama, gram H2SO4, 98 gram. 2, gram H2O, gram air adalah 72 gram. Oke. Terus, volumenya dilarutkan adalah volumenya H2SO4 adalah 200 ml. Oke. Nah, selanjutnya ada juga kita lewat dari gram yang ada dan MR yang ada, kita bisa ngitung nih mol H2SO4 itu segini lewat jawabannya adalah 1 mol ya. Dari 98 dibagi 98 gram per mol, hasilnya 1 mol. Kita juga bisa ngitung gram airnya, mol airnya lewat gram air, 90 dibagi, sorry. Aduh, banyak banget kesalahan teman-teman. Maafkan. Ini juga salah. Harusnya sini 72 ya. Sorry. Maaf ya. Belum diganti. Ini 72 gram air ya. Jadi ya. Sorry, aku ganti dulu deh. Pointer biar kelihatan. Nah, 72 gram air dibagi MR ya. MR airnya 18 ya. Ketemu hasilnya 4 mol. Oke. Next. Nah, dari sini juga kita bisa ngitung gram larutan. Nah, diingatin lagi ini adalah H2SO4 adalah terlarut dan H2O adalah pelarut yang melarutkan kan si air itu lah pelarut yang melarutkan si H2SO4 itu adalah ya itu 72 gram itu si airnya. Nah, dari perhitungan gram larutan ini adalah sekian 172 gram. Benar kan? Oke, udah benar. Yang ini udah benar. Oke, ini diketahuinya yang kita punya tuh data-datanya seperti ini ya teman-teman. NH2O-nya, mol H2O-nya segini. Oke, langsung ke persen massa H2SO4. Oke, sebelumnya sampai sini. Oh iya,
bagi 18 ya Kak. Iya betul, benar-benar. Ya, yang ini ya. Tadi aku salah. Harusnya bagi 18 ya. Terima kasih udah mengingatkan. Oke, aku lanjutkan ya, teman-teman. Masuk ke persen massa. Nah, persen massa H2SO4. Kita cari nih. Jawabnya persen massa pakai ini. Aku ingetin lagi persen massa pakai ini. Gram massa zat larutan. Ya, soalnya gini teman-teman. Kenapa di sini aku bilang larutan? Karena si H2SO4 ini sama air itu kan cuman kayak nyatuin doang gitu. Kayak buat melarutkan. Nah sekarang tadinya kan si H2SO4 ini adalah padatan ya. Kan tadi gram kan. Terus dilarutin, maka sekarang jadi larutan. Begitu. Jadi aku bisa sebut di sini dibilang cukup H2SO4 aja gitu. H2SO4 itu sekarang dia sebagai larutan, teman-teman. Larutan H2SO4 gitu. Tapi dia juga sebagai larut. Jangan lupa dia juga sebagai larut gitu. Nah, massa dalam larutan ini H2SO4 itu kan tadi 98 gram ya. Dia ada 98 gram, gram larutannya ini adalah seluruh larutannya. Yang tadi air sama si H2SO4, si asam sulfat dicampur. 98 tambah si 72 tadi ya. Keluarlah 170 gram kali 100%. Angkanya sebegini. Jadi ya seginilah persentase massa si H2SO4 adalah 57,6%. Sebegitu. Oke. Selanjutnya hitungan molalitas. Next. Molalitas rumusnya seperti itu. Molalitas sama dengan mol kali 1000 bagi P. P itu pelarut. Pelarut apa? Air ya, bukan larutan. Kalau larut kan 170, kalau air cuma 72 gram. Kan teman-teman di sini suka banget. Dulu aku juga waktu kelas 10 banyak banget sih kesalahan suka di sini. Sering lupa dan harus dilatih lah, banyak-banyak latihan kalian untuk ingat-ingat kayak begini ya. Oke, lanjut. Yuk, dia nyari molalitas H2SO4 itu rumusnya N H2SO4 kali 1000 bagi GH2 gram H2O. Ini mol H2SO4-nya tadi udah kita hitung lewat perhitungan gram bagi mr gitu ya. Keluarlah 1 mol ya, teman-teman. 1000 gram bagi 72 itu keluarlah molalitasnya H2SO4 adalah 13,8 molal. Begitu. Oke, teman-teman. Ada yang mau bertanya dulu nggak sampai sini? BTW aku izin minum dulu ya. Sambil nunggu kalian ada yang mau nanya. Lima, 4, 3, 2, 1. Oke. Nggak ada. Diingetin lagi kalau ada yang mau nanya langsung interupsi di chat. Oke. Kita lanjutin. Masuk soal pertanyaan ketiga yaitu molaritasnya. Molaritasnya adalah pertanyaan berapa sih? Molaritasnya itu pakai rumus ini ya. M sama dengan N bagi V. Mol bagi volume larutan. Kita lagi butuh ini. Dia rumus si molaritas ini adalah molaritas H2SO4 sama dengan mol H2SO4 bagi volume larutan. Nah, volume larutan itu tadi kan ceritanya mereka udah dilarutin. Ketemu 200 ml
200 ml itu adalah 0,2 liter. Ini harus diubah ya teman-teman. Ini jangan sampai salah ya. 0,2 liter. Harus diubah dulu ke liter ya ini. Pokoknya ketemulah hasilnya. Hasilnya adalah 5 molar. Seperti itu teman-teman. Pertanyaan selanjutnya. Nah, aku sekarang tanya lagi deh. Bangun. Pertanyaannya, ini pakai rumus apa? Pencampuran atau apa ya? Satu lagi apa sih? Pencampuran sama pengenceran. Jawab di chat. Pencampuran atau pengenceran teman-teman. Buat pertanyaan kayak gini. Pengenceran. Pengenceran. Oke. Betul ya. Kenapa pengenceran? Kenapa pengenceran volumenya bertambah? Oke, benar. Ya. Jadi, sorry. Di-mute dulu ya. Oke, udah di-mute. Nice. Volumenya bertambah dari 200 ke 500. Oke, ya betul. Nickname ST. Oke, bagus, bos. Gitar. Yuk, mari kita lanjutin. Benar, teman-teman ya. Pakai yang pengenceran ya. Pengenceran itu rumusnya ini ya. M1 kali V1 sama M2 kali V2. Nah, ini aku tulis ulang. Ya begini. 5 molar di sini ya. Yang pertama tuh di sini. 5 molar ini pindahin ke sini. Volume satunya tadi yang awal itu 200 mili. Dan molar kedua adalah yang kita tanya. Yang mau diencerin. Dan volumenya menjadi 500 mili. Ya. Hati-hati sama soal-soal yang kayak gini. Molaritas H2SO4 sesudah ditambahkan 300 mili air. Nah, ditambahkan 300 mili air. Nah, itu jadinya 200 tambah 300 ya. Ditambahkan 300 mili. Nah, kalau menjadi, ya udah, berarti langsung tok gitu, 500 gitu aja. Kalau misalnya ditambahkan 300 mili, harus ditambahin dulu, 200 tambah 300, 500. Beda ya, yang ditambahkan sama yang menjadi. Itu baca-baca soalnya harus perhatiin juga ya. Oke, lanjut. Nah, setelah perhitungan matematika keluarlah M2-nya. Jadi volumenya sekarang, molaritasnya sekarang H2SO4 setelah pengenceran itu 2 molar. Untuk di sini molnya si N itu tidak berubah ya teman-teman. Mol itu selalu tetap. Makanya ini tuh sebenarnya mol H2SO4 pertama sama kedua itu sama. Makanya bisa dibilang pengenceran tuh begitu. Molnya sama. Begitu teman-teman. Yuk. Ya. Ada yang mau bertanya nggak sampai sini? 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Pertanyaan terakhir. Yuk. Fraksi mol dan fraksi mol H2SO4. Fraksi mol air dan H2SO4. Next. Rumusnya ini. Oke, aku ingatkan lagi. Terlarut itu adalah H2SO4. Terlarutnya adalah air, H2O. Fraksi mol air dan H2SO4 bebas, tapi yang aku pilih di sini pertama H2SO4 dulu ya. Fraksi mol terlarutnya ya teman-teman. Fraksi mol terlarutnya ya ini rumusnya ya. Rumusnya ini tinggal
terlarutnya ini adalah H2SO4, aku ganti si T-nya H2SO4, N H2SO4 tambah bagi NH2SO4 tambah NH2O. Oke, aku lanjutkan. Mol airnya ini dari mana? Dari yang tadi sebelum-sebelumnya. Ya aku cari molnya segini, 1 mol H2SO4 dibagi 1 mol tambah 4 mol dari air. Ketemu, kok nggak ada jawabannya. Nggak, belum aku ketik ini. Aduh, ini jawabannya 1/5 ya. Atau 0,2. Atau udah sebenarnya. Ah, salah. Telat. Ini udah ya teman-teman. Nah, udah kebuka deh. Nih, si ininya molnya itu 0,2. Sorry, fraksi mol. Fraksi molnya 0,2 ya. H2SO4. Nah, untuk yang air, kan ditanya fraksi mol air. Nah, fraksi mol airnya ya aku bilang gampang, udah pakai ini aja. Nggak usah ribet. Ketemulah 0,8. Begitu teman-teman. Dibanding pakai ini, cukup panjang sih ini. Kayak gini kan. Mending langsung pakai ini. Cet, beres 0,8. Iya. Sampai sini ada yang mau bertanya teman-teman? 3, 2, 1. Oke. Sudah beres. Yeay. Udah. Sudah beres teman-teman. Jam 9 kurang 1 menit kita beresnya. Sampai sini ada yang mau bertanya dulu nggak? Sampai jam 9:05 ya. Aku type. Wah, kalian keren ya. Sampai sekarang sudah mau menunggu ya. Sudah banyak. Ya, jangan keluar dulu ya. Ntar kita foto dulu. Oh, oke. Nggak ada yang mau bertanya ya. Kak, nanti screenshotnya dibagikan tidak? Ya, antar aku bagian aku kasih drive ya. Terima kasih atas materi hari ini Kak. Ya, sama-sama Najwa. Sama-sama, sama-sama, sama-sama Yuni, Astrid, sama-sama. Hai, sama-sama. Oke, oke. Sepertinya semuanya sudah ini ya, udah nggak ada yang mau tanya ya. Oke, aku stop share ya, teman-teman. Nah, terima kasih Kak, keren penjelasannya. Terima kasih ST. Oke, wow, wow. Kayaknya di sini cewek semua ya. Atau ada yang cowok? Aku dong. Oke, sama teman semuanya boleh open cam dulu. Tinggal kita foto bareng dulu yuk. Semuanya boleh open cam dulu. Oke. Oke, udah. Aku screenshot sekarang ya. Ya. Oke, terima kasih juga teman-teman sudah mau dengerin penjelasan aku sampai akhir. Semoga kalian terima di PTN yang kalian impikan. Semangat terus belajarnya ya. Oke, semuanya yang mau live boleh live. Thank you. Bye. Amin. Sama-sama. Makasih Kak, semoga lancar kuliahnya. Amin. Terima kasih doanya, ST. Terima kasih. Bye-bye. Bye. Ya, ya. Oke.
Bye Kak, see you. Okay. See you too.